Ingat, ingat, Allah mencintai, sangat mencintai orang yang pernah berbuat maksiat lantas bertobat dibandingkan orang yang merasa soleh. Lihat ya, orang yang merasa soleh tapi tidak pernah merasa salah. Ya, jadi kalau mau diangkat derajat itu ada dua caranya. Satu pakai iman, dua pakai ilmu. Pilih di antara dua ini. Kalau pakai iman jalannya ibadah. Perbanyak ibadah, derajat Anda terangkat. Yang kedua ilmu. Ilmu makin tinggi, derajat Anda meningkat. Ya, S1 dengan S2 salarinya kan beda. Dengan S3 lain, tempat kerjanya sudah beda, itu sudah hukum. Itu ada di Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak sedikit persoalan rumah tangga itu timbul di sini antara suami dan istri karena ketidakbaikan hubungannya dengan orang tuanya. Baik orang tua suami ataupun orang tua istri. Sangat-sangat berpengaruh. Nanti babnya akan turun. Ya misal, ibu Anda masih ada, Anda sukses. Yang didahulukan ibu apa istri? Tuh. Terus kalau ada tinggal bersama orang tua, bagaimana sikapnya? Kemudian ketika sukses, siapa yang didahulukan untuk diberi? Berapa porsinya? Apa yang didahulukan? Itu tidak mudah. Tuh ya? Bahagia itu menikmati apa yang ada, bukan mencari yang tidak ada. Jadi kalau Anda punya pasangan, mencari sesuatu yang tidak ada, pasti yang akan terjadi banyak keluhan dan persoalannya. Sebagian besar manusia, pada umumnya, mohon maaf, cara pandang terhadap kebahagiaan itu dalam persepsi Al-Quran seringkali perlu dikoreksi. Karena kebahagiaannya dicari. Nah, mencari kebahagiaan menurut Quran itu sesuatu yang kurang tepat. Bahagia itu menikmati apa yang ada, bukan mencari yang tidak ada. Jadi kalau Anda punya pasangan, mencari sesuatu yang tidak ada, pasti yang akan terjadi banyak keluhan dan persoalannya. Tapi kalau menikmati yang Allah anugerahkan dengan yang ada, itu semua yang disebut dengan sakinah akan tiba di awal, mawaddah akan lahir setelah sakinah itu muncul, rahmah itu akan mengikat sampai kapanpun nuansa kehidupan rumah tangga itu dibangun. Nah, ada yang lebih hebat lagi. Hanya satu golongan saja, tidak ada yang lain. Orang ini bukan sekedar dipanggil, tapi saat masuk surga dari semua pintunya, ada yang ditontonkan oleh Allah di seluruh penghuni langit dan bumi. Semua menyaksikan. Ada anak yang bisa menggandeng tangan kanannya bapaknya, kirinya ibunya, di sampingnya istrinya atau suaminya, di belakangnya anak cucu keturunannya. Semua keluarga besar digandeng ke surga. Siapa orang ini? Rahasianya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jawabannya dari Quran surah 35 ayat 32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas. Sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya. Kok sisa yang diberikan masih main-main juga? Kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga? Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat akhirat, bukan meninggalkan dunia. Orang yang hidup itu satu saat pasti akan diwafatkan. Kalau sudah wafat akan dikuburkan. Di semua kita tidak ada yang bebas dari penungguan di alam kuburnya. Karena kita nggak akan bisa menolak kematian. Kalau sudah wafat pasti dikubur. Jadi kalau kita sudah sadar ini resiko kebaikan, ini resiko keburukan, dan kita tahu akan wafat, akan dikuburkan, bagaimana cara persiapannya? Maka jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari teman yang baik sekarang. Tolong ya para ayah ya, jangan pernah bawa yang haram ke rumah. Jangan pernah bawa yang haram. Itu dimasak oleh istri, dimakan oleh anak, rusak anak. Rusak. Demi Allah rusak. Sholat itu untuk yang abadi atau yang sementara? Abadi. Baik. Mobil itu untuk yang abadi atau yang sementara? Pilih yang abadi apa sementara?
akalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga? Kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga? Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat akhirat, bukan meninggalkan dunia. Jadi kalau punya masalah, apapun itu, seberat apapun, pertama terima dulu. Karena mengeluh itu tidak mengurangi masalahnya, cuma nambah saja. Terima dulu dengan sabar. Karena Allah pilihkan masalah itu sesuai kadar kesanggupan kita semua. Gak mungkin saya di hidayat diuji masalah Anda karena saya gak sanggup. Yang kedua, masalah itu Allah berikan sebagai jawaban dari doa yang kita minta. Nah, tangga untuk meraih doa itu persoalan tadi. Karena nggak mungkin mengabulkan sesuatu tanpa proses, tanpa ujian tuh nggak mungkin. Anak SD mau lulus ke SMP, bisa nggak lulus tanpa ujian? Tidak bisa. Ujian itu diberikan bukan ingin membuat anak bermasalah banyak pikiran, bukan. Tapi menaikkan levelnya supaya memudahkan dia saat masuk ke SMP yang kadar pengetahuannya lebih tinggi daripada SD. Jadi ketika dipaksakan naik ke atas sementara ilmunya belum nyampe, anaknya kasihan. Anda minta sesuatu, dari mana tahunya Anda pantas dan bisa mengelola sesuatu itu saat mendapatkannya kalau belum diuji?